Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ustadzah Casrini dalam pembelajaran Matematika kelas 4. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masih mempelajari tentang pecahan ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu membandingkan pecahan. Kita bisa membandingkan pecahan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung apabila pembilangnya sama atau apabila penyebutnya sama. Sedangkan secara tidak langsung apabila pembilang dan penyebutnya tidak sama. Yang pertama, jika pembilangnya sama. Contoh 1/2 titik-titik 1/3. Kita akan membandingkan, berarti nanti menggunakan tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan ya. Baik, perhatikan di sini pembilangnya sama ya, sama-sama 1. Untuk memudahkan, Ustadzah akan menggunakan gambar terlebih dahulu. Ini ada gambar 2 persegi panjang sama besar ya. Untuk persegi panjang yang pertama, Ustadzah akan membagi menjadi 2 bagian sama besar ya. Ustadzah arsir 1 bagian. Ini menyatakan 1 dari 2. 1 dari 2 atau 1/2. Sedangkan gambar yang kedua Ustadzah akan bagi menjadi 3 bagian sama besar ya, 1, 2, 3. Ustadzah arsir 1 bagian. Maka ini menyatakan 1 dari 3 ya, 1 dari 3 atau 1/3. Nah, dari sini sudah terlihat yang 1/2 ternyata lebih besar ya. Nah, maka jawabannya sudah jelas nih. 1/2 lebih besar dari 1/3. Lebih besar ya ini ya. Lebih besar. Nah, sekarang kita akan menggunakan logika berpikir kita. 1 dari 2. Ya, Ustadzah tulis 1 dari 2. Kalau kamu punya sesuatu jumlahnya 1 dari 2 yang ada. Dengan kalau kamu punya 1 dari 3 gitu ya. Dari 3 keseluruhan yang ada, kamu hanya punya 1. Dengan ini, kamu punya 1 tapi dari keseluruhannya 2. Maka nilainya akan lebih besar ini. Yang 1/2. Atau logikanya begini. Kamu punya 1 apel dibagi kepada 2 orang. Dengan 1 apel dibagi kepada 3 orang. Maka akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Setiap orangnya itu yang 1 dibagi 2. Nah, ini udah jelas ya kesimpulannya. Kalau pembilangnya sama, kita bandingkan penyebutnya. Nih penyebutnya saja ya. Penyebut yang kecil akan nilainya lebih besar. Penyebut kecil maka nilainya lebih besar. Contoh lagi nih yang masih pembilangnya sama ya. Sama-sama 2. 2/5 dengan 2/3. Ini akan Ustadzah bagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian Ustadzah arsir 2 bagian ya. 1, 2, ini 2 dari 2, 3, 4, 5. Dari 5, 2/5. Sedangkannya itu Ustadzah bagi menjadi 3 bagian ya. Nih, Ustadzah arsir 1, 2. Ini 2 bagian dari 3.
Nah, terlihat jelas ya. Yang 2/3 ini lebih besar daripada yang 2/5. Ya, maka jawabannya 2/5 lebih kecil daripada 2/3. Lebih kecil yang ini ya tandanya. Coba kita gunakan logika kita. 2 dari 5 dengan 2 dari 3. Ya, otomatis yang 2 dari 5 ini lebih sedikit dibandingkan dengan 2 yang dari 3. Atau kita gunakan logika yang satunya lagi. 2 dibagi 5 dengan 2 dibagi 3. Ya, hasilnya akan lebih kecil yang 2 dibagi 5. Jadi kalau penyebutnya besar, berarti nilainya kecil. Penyebutnya kecil, nilainya akan lebih besar. Yang kedua, jika penyebutnya sama. 3/5 titik-titik 2/5. Saya gunakan gambar lagi ya, yang pertama ya. Ini dijadikan dibagi 5 bagian yang sama besar ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ustazah arsir 3 bagian. 1, 2, 3. 3 dari 5. Nah, ini ya. Kemudian sampingnya 2 dari 5. Ini udah jelas ya. Nah, kita arsir 2 bagian. 1, 2. Ini 2/5. Sudah jelas. Yang 3/5 lebih besar daripada 2/5. Oke, coba kalau kita gunakan logika seperti tadi ya, yang pertama. Kalau kita punya 3 dari 5 dengan 2 dari 5, ini sama-sama dari 5 ya. Sama-sama dari 5. Kalau kita punya 3 dari 5 dengan kita punyanya 2 dari 5, pasti ini akan lebih besar. Oke, berarti jika penyebutnya sama, maka kita bandingkan pembilangnya. Pembilang yang besar, pembilang semakin besar, maka nilainya lebih besar. Yang ketiga, apabila pembilang dan penyebutnya tidak ada yang sama. 3/4 titik-titik 2/5. Ya, kita lihat pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Maka kita bandingkan dengan cara kita samakan penyebutnya ya. Ini lebih mudah. Kalau penyebutnya sama, kita akan lebih mudah membandingkan pembilangnya. Ya, Ustazah tuliskan samakan penyebut. Nah, kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya 4 dan 5. Nah, caranya bagaimana menyamakan penyebut? Kalau nanti di kelas 5 atau di kelas 2 akhir kelas 4 akhir ya, kalian akan menggunakan cara itu KPK. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Tetapi untuk di kelas 4 ini kalian belum belajar KPK, maka caranya perhatikan. Yang pecahan 3/4 kita kalikan dengan angka penyebut bilangan satunya, yang ini ya. Maka dikalikan 5 ya. 3 dikali 5 supaya senilai, penyebutnya juga 4 dikali 5 ya. Jadi 3/4 Ustazah kalikan dengan 5 penyebut yang lawannya ya. Kemudian ini hasilnya ya, kita hitung dulu. Menjadi 15/20. Nah, sedangkan ini 2/5 kita tukar, nah kita silangkan ya perkaliannya. Jadi untuk 2/5 kita kalikan dengan penyebut lawannya. Penyebut lawannya itu 4. Maka yang 2 dikali 4, 5-nya juga sama biar senilai ya. 5 juga dikali 4. Hasilnya berapa? Ini adalah 8/20. Nah, sekarang kita lihat yang 3/4 itu nilainya adalah 15/20, sedangkan 2/5 nilainya adalah sama dengan 8/20. Maka yang 3/4 ini lebih besar apa lebih kecil nih?
ini lebih besar, maka tandanya adalah lebih besar, begitu ya. 4/7 titik-titik 2/3. Kita lihat penyebutnya 7 dan 3. Ini tidak ada yang bisa ya, 3 dijadikan 7 nggak bisa gitu ya. Maka ini kalau seperti ini kita silangkan seperti tadi ya, kita kalikan silang. Yang 4/7 ini dikalikan silang ke sini ya, dikali 3, ini juga dikali 3. Nah, yang sebelah sini 2/3 kita kalikan silang dengan 7 ya penyebutnya. Dikali 7, ini juga dikali 7. Hasilnya 12/7 dikali 3 itu 21 ya. Yang ini 2 dikali 7 14 per ini juga sama penyebutnya 21. Nah, mudah membandingkannya. 12 dari 21 sama-sama dari 21, maka ini akan nilainya lebih kecil. Oh, berarti jawabannya ini ya. Contoh lagi, 3/8 titik-titik 1/4 ya, kita bandingkan. Kita lihat penyebutnya. Nah, ini 8 dan 4. Tadi bisa dengan cara dikali silang ya. Yang 3/8 dikali 4. Kemudian 1/4 dikali 8, gitu ya. Nah, bisa juga ini dengan cara seperti ini. Ini 8, ini 4. 4 ini bisa nggak dijadikan 8? Nah, bisa ya. 4 biar jadi 8 itu dikali 2. Jadi Ustazah tentukan yang ini tetap 3/8. Sedangkan yang ini supaya menjadi 8, 4 itu dikali 2. Ya. Maka yang atas itu satunya juga dikali 2. Hasilnya nanti adalah yang ini tetap 3/8, sebelah sini adalah 2/8. Nah, kita bisa membandingkan yang 3/8 lebih besar, gitu ya. Maka jawabannya di sini adalah lebih besar. Sekarang kita bahas tentang cara mengurutkan pecahan. Contoh soal, urutkan dari yang terbesar. Ingat, ini di sini terbesar ya, fokus ya. 2/5, 3/4, dan 3/5 ya. Untuk mengurutkan, maka yang pertama kita harus bisa membandingkan mana yang kecil, sedang, sampai yang besar gitu ya. Nah, untuk membandingkan, langkahnya tadi seperti tadi. Kita samakan penyebutnya karena di sini penyebutnya berbeda nih ya. Maka langkahnya yang pertama adalah samakan penyebutnya. Ya, kita tulis jawab. Nah, ini penyebutnya 5 dan 4 ya, 5, 4, 5. Maka yang 5 kita silangkan ya, kita kalikan dengan 4. Kemudian yang penyebutnya 5 ini juga yang 4 ya, dikalikan dengan 5. Kita tulis di sini ya, yang 2/5 penyebutnya 5 kalikan 4. Ya, 2 dikali 4 penyebutnya pun 5 dikali 4. Hasilnya 2 dikali 4 8. 5 dikali 4 20. Sekarang yang 3/4. Yang penyebut 4 kita kalikan 5. Ya. Kita kalikan 5, yang 4 ini dikali 5. Maka yang pembilangnya yang atas ini juga dikali 5. Hasilnya 3 dikali 5 15 per ini 20. Oke ya, sama ya, 4 dikali 5 dengan 5 kali 4 kan sama 20 ya. Terakhir yang 3/5. Ini penyebut 5, maka kita kalikan 4. Atasnya berarti pembilangnya dikali 4 juga. Hasilnya 3 dikali 4 12. 5 dikali 4 sama ya 20. Nah, sekarang sama penyebutnya. Tinggal kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar ya, nilai pecahan itu. Kita diminta mengurutkan yang terbesar. Mana dulu? 8, 15, atau 12? Ya, betul. Yang ini dulu. Ini yang kedua, yang 12 ya. Terakhir yang 8. Yang ketiga. Maka jawabannya urutan yang tepat adalah urutannya dari yang terbesar ya. Ini ya, 15/20. Yang kita tulis pecahan aslinya ya, 3/4. Kemudian yang kedua ini
Ini pecahan aslinya adalah 3/5. Yang kedua adalah 3/5. Dan yang terakhir adalah ini pecahan aslinya adalah 2/5. Soal yang kedua nih, urutkan dari yang terkecil ya. Nah, 7/12, 1/4, dan 2/3. Wah, ini pembilangnya beda semua nih. Penyebutnya ini beda semua nih. Jangan khawatir, coba kalian perhatikan nih. 4 dan 3. Ini 4 dan 3, kalau kita kalikan silang, 3 dikali 4, 12. 4 dikali 3, 12. Sementara nih, penyebut satunya 12. Berarti ini tidak perlu diubah nih, nak. Ya, tinggal kita silangkan yang ini saja ya. 7/12 ini tetap ya, tidak kita ubah menjadi 7/12 ya. Sedangkan yang 1/4 ini kita ubah. Penyebutnya 4 dikalikan 3 ya. Yang atas berarti pembilangnya juga dikali 3. Hasilnya adalah 3/12. Terakhir 2/3 nih, 2/3. Penyebutnya 3 ini dikali 4 ya. Nah, berarti pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya 8/12. Nah, sudah sama penyebutnya. Kita lihat pembilangnya saja. Terkecil. Ini yang pertama ya. Yang kedua ini. Dan ketiga ini. Jadi, urutannya yang benar adalah ini. Aslinya 1/4. Yang kedua, ini aslinya adalah 7/12. Dan terakhir adalah 2/3. Oke. Demikian tadi penjelasan tentang cara membandingkan pecahan dan cara mengurutkan pecahan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.